Semua tetap bersukacita, apapun keadaan kita. Amin. Karena sukacita dari Tuhan itu kuatku. Amsal katakan, kalau dalam masa kesesakan kita tabak hati, kekuatan kita menjadi kecil. Sebab itu apapun kita mau tetap bersukacita, bukan karena persoalan itu, tetapi karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema atau judul, manusia duniawi dan rohani. Jadi manusia duniawi dan manusia rohani. Ini adalah yang Tuhan Allah katakan lewat kebenaran firman-Nya. Jadi manusia di seluruh dunia itu di hadapan Tuhan hanya ada dua golongan. Manusia duniawi atau manusia rohani. Di hadapan Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan kita akan melihat. Saya bacakan ayatnya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Jadi di dunia ini dari zaman dahulu, mungkin dari zaman Adam dan Hawa sampai hari ini, bahkan sampai nanti saat-saat menjelang Yesus datang kali yang kedua, manusia itu bukan pendapat manusia atau siapa, pendapat Allah sendiri, kebenaran firman-Nya, berarti pasti benar. Itu ada dua, yaitu manusia duniawi dan manusia rohani. Yang sudah percaya Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya dia sudah mulai melangkah kepada manusia rohani. Yang belum percaya di hadapan Allah masih manusia duniawi, karena tadi dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Berarti kalau manusia rohani menerima apa yang berasal dari Allah, termasuk iman. Kita bisa percaya Yesus, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu bukan usaha kita. Tapi karena kita sudah mengalami pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 12 ayat 3 katakan tidak ada seorang pun dapat berkata Yesus itu Tuhan selain oleh apa? Roh Kudus. Berarti ketika kita percaya, kita sudah mengalami pekerjaan Roh Kudus dan itu tidak boleh berhenti. Dan itu harus terus-menerus meningkat. Sampai akhirnya kita menjadi serupa dengan gambarannya. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bagaimana dengan manusia duniawi ini? Maka kewajiban saudara dan saya yang sudah mulai bergerak dalam manusia rohani mendoakan mereka supaya mengalami kasih karunia yang sama seperti saudara dan saya. Kita percaya karena kasih karunia Allah, bukan usaha kita, bukan kehebatan kita. Itu menjadi tanggung jawab kita. Setiap orang percaya punya tanggung jawab. Doakan mereka. Mungkin ada di antara mereka yang belum mengalami pekerjaan Roh Kudus adalah keluarga kita sendiri. Jadi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Saudara bersyukur bahwa saudara dan saya menerima apapun yang berasal dari Roh Allah. Banyak hal, kuasanya, kasihnya, kebenaran firman-Nya, pemeliharaannya, pertolongannya, pendewasaannya, dan lain sebagainya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah karena hal itu baginya adalah sebuah kebodohan. Bukan kebodohan menurut kita, kebodohan menurut manusia mungkin. Kalau kerja, kalau sekolah, nggak pinter, nilainya merah terus, jeblok terus. Bukan itu yang dimaksud kebodohan di sini, tapi kebodohan di pemandangan mata Allah. Bukan berarti IQ-nya jongkok, bukan. Itu kebodohan menurut manusia, tapi kebodohan menurut Allah apa? Walaupun ini tidak dalam alur khotbah saya, tetapi mungkin karena ini menarik, kata kebodohan yang Allah sampaikan sendiri, saya ungkap satu ayat saja, kebodohan, di dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa.
Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kebodohan ini yang dimasukkan Allah, bukan orangnya bodoh, mungkin orangnya jenius. Tetapi kebodohan bagi mereka nggak bisa mengerti tentang penderitaan salib Yesus. Tadi di pujian disinggung juga ya. Kebodohan bagi mereka yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu di hadapan Allah adalah sebuah kebodohan. Jadi tadi lagu-lagu tadi saya kira menguatkan kita semua ya. Ku tetap ikut Yesus walaupun banyak badai sampai langkah terakhir. Ku tak ingkar, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, karena kita menerima anugerah pekerjaan Roh Kudus yang membuat kita percaya, yang kemudian memimpin kita dalam kebenaran firman Tuhan, itu adalah kekuatan Allah. Haleluya. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian dikatakan adalah kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Orang dunia masih duniawi, belum mengalami pekerjaan Roh Kudus, biar diterangkan. Yang menerangin juga hebat, dari A sampai Z dikupas. Tapi kalau orang itu belum mengalami pekerjaan Roh Kudus, nggak bisa ngerti firman Tuhan. Saya banyak melihat di media sosial, di grup-grup perbandingan agama, seperti itu, saudara. Kalau saya nggak ikut-ikutan, karena percuma saja bagi saya. Ada yang hamba-hamba Tuhan juga yang ngotot, sampai akhirnya terjadi pertengkaran. Saya hanya berkata, doakan saja orang itu. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, biar diterangin dari A sampai Z, saya pernah ngalami juga seperti itu. Udah diterangin sebisa saya, tetap aja nggak bisa, saudara. Kalau tanpa doa dan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan orang tersebut. Jadi itu tanggung jawab kita ya, mendoakan mereka-mereka yang masih tabiat duniawi. Karena kebodohan itu akan membuat mereka, bagi mereka yang akan binasa. Jadi kalau diterus-terusin, kebodohan di hadapan Allah ini, nggak mau menerima berita Injil akan binasa. Tetapi di sini dipakai kata akan binasa. Berarti belum. Berarti selama ada nafas, tanggung jawab setiap anak Tuhan mendoakan mereka. Bermiliar-miliar orang mungkin di dunia ini saat ini yang belum terima Tuhan. Itu tanggung jawab kita, setiap pribadi mendoakan orang-orang yang seperti itu, bahkan berusaha menginjili. Saya selalu berusaha seperti itu, kalau saya naik Gojek, Gokar, saya berusaha menyampaikan firman Tuhan sebisa saya. Saya nggak mau waktu itu luang dengan percuma. Ya boleh tanya sama keluarga saya selalu berusaha seperti itu. Kadang-kadang sejak dari berangkat dari rumah sampai ke tempat tujuan, saya berusaha bicara. Karena itu tanggung jawab kita. Karena kita diselamatkan bukan usaha kita, tapi anugerah. Makanya anugerah Tuhan itu jangan sampai sia-sia di dalam kehidupan kita. Tidak dapat sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Yaitu karena ada kepujian Roh Kudus, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Bisa menilai manusia rohani karena mengalami pekerjaan Roh Kudus, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bisa menilai segala sesuatu apapun. Dia akan bisa menilai. Ini kelebihan. Tapi mari kita lihat ayat sebelumnya dari 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Kita akan lebih memahami lagi apa yang dikatakan di sini tentang manusia duniawi dan manusia rohani. Saya baca. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Kepada kita, kata Rasul Paulus pada waktu itu, kepada Rasul Paulus dan sidang jemaat Korintus, yang sebenarnya Rasul Paulus juga yang mendirikan. Kepada kita, demikian juga siang hari ini kepada kita, kepada saudara dan saya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Tanpa pekerjaan Roh enggak mungkin memahami sesuatu yang berasal dari Allah. Apapun itu. Termasuk firman-Nya yang tertulis. Baca firman tapi enggak ngerti. Perlu penyingkapan dari Roh Kudus. Perlu Roh Kudus bekerja dalam segala sesuatu pekerjaan rohani yang kita kerjakan. Termasuk juga ketika membaca firman dan lain sebagainya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh,
Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Ketika semakin dalam dengan Allah, semakin asik. Saudara-saudara, kadang-kadang orang asik dengan laptop, dengan game, dengan segala macam. Saudara, kalau saudara tambah dalam dengan Tuhan, kita asik dengan Tuhan. Luar biasa. Karena roh akan memimpin kita, roh akan menyatakan kepada kita sampai bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Saya mau katakan tidak ada hal yang lebih menarik bagi kita orang percaya. Selain kita mau mengenal Allah lebih dalam, gak akan pernah habis, saudara. Karena Allah itu maha besar, maha luar biasa. Hal-hal yang dalam bisa kita terima dari Allah. Kalau kita meningkatkan kerohanian kita, ya. Ayat 11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Selain roh Allah. Ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Oh, luar biasa. Karunia Allah itu sangat besar. Enggak ada habisnya, lebih tinggi dari langit biru, lebih dalam dari lautan paling dalam, lebih luas dari samudra raya. Sekali-kali kata kuncinya adalah roh Allah. Ya. Ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Guru besar roh Allah. Mungkin sudah tahu semua di Alkitab kalau ada roh, kata roh, R-nya guru besar itu menunjuk pada roh Allah. Kalau roh manusia R-nya pasti kecil selalu. Atau roh setan-setan pasti R-nya kecil. Dikatakan demikian. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh Allah. Kan ini zaman roh, ya. Waktu Yesus mati di kayu salib, naik ke surga dan Roh Kudus turun kepada gereja mula-mula, itulah zaman roh. Sampai hari ini yang bekerja adalah Roh Kudus, walaupun tetap Allah Trinitas tetap bekerja dengan porsi tugas masing-masing. Yesus juga nggak tinggal diam di surga, sejak naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia berdoa syafaat. Sampai hari ini, sudah sekitar 2000 tahun berdoa syafaat, supaya orang-orang diselamatkan, karena Allah menghendaki tidak ada seorang pun yang binasa. Kita harus sangat bersyukur. Ada haleluya? Ada ucapan syukur? Bahwa kita sudah mengalami pekerjaan roh, itu harus sangat bersyukur. Jangan melihat keadaan apapun boleh memburuk kalau memang Tuhan izinkan. Tapi tetap itu jangan sampai memadamkan pekerjaan roh di dalam pribadi kita, di dalam keluarga kita. Kita harus sangat bersyukur. Tapi jangan bangga berlebihan. Wah, kita hebat, kita luar biasa, kita anak-anak Allah, kita mengalami pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa dan sebagainya. Yang saya tekankan harus bersyukur, tapi jangan bangga dulu. Jangan bangga. Kenapa? Karena yang harus dipertanyakan kepada diri sendiri, siang ini kepada saudara dan saya di tempat ini, hal yang harus dipertanyakan kepada diri sendiri, kita manusia rohani seperti apa? Kita semua jelas manusia rohani di dalam Yesus, ya kan? Terima Yesus, sudah manusia rohani. Tapi seperti apa? Itu yang kiranya menjadi sebuah pertanyaan. Yang kalau perlu mengorek hati kita yang paling dalam, seperti apa kita? Yang masih bersifat duniawi atau sudah mulai bersifat rohani. Ini yang nanti kita akan lihat pada ayat selanjutnya. Kita manusia rohani yang masih bersifat duniawi atau sudah mulai bersifat rohani. Atau kalau pakai persentase, kira-kira kita itu berapa persen sih udah manusia rohani? Berapa persen juga masih manusia duniawi? Ini sebuah proses. Bahkan mungkin proses yang panjang atau pendek tergantung penerimaan kita. Penyerahan kita yang penuh kepada pekerjaan Roh Kudus di dalam pribadi kita masing-masing, di dalam gereja masing-masing.
Karena ini bicara soal pribadi, bicara juga soal tubuh Kristus. Gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, termasuk kita di tempat ini. Mari kita lihat 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4. Ini perkataan Rasul Paulus juga kepada sidang jemaat Korintus yang dia bentuk. Dan kalau sudah membaca background-nya 1 Korintus 1 ayat 7 dikatakan, sementara kamu tidak kekurangan suatu karunia pun. Bahkan 9 karunia Roh Kudus hanya dituliskan di 1 Korintus pasal 12. Ada 9 karunia Roh Kudus. Bahasa roh, iman, bahasa roh yang ditafsirkan, dan lain sebagainya. Tapi kita lihat apa yang Rasul Paulus katakan kepada sidang jemaat yang secara background-nya secara karunia tidak kekurangan satu pun. Berarti semua karunia bekerja secara optimal dan maksimal di Korintus. Tapi apakah itu cukup pertanyaannya? Mari kita lihat yang Rasul Paulus katakan, ayat 1. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Mereka sudah manusia rohani, tidak kekurangan satu karunia pun, mungkin sudah banyak dipenuhi dengan Roh Kudus, sama seperti kita mungkin di tempat ini. Ya kan? Tetapi dikatakan, tetapi pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Harusnya bisa, karena di dalam Yesus kita sudah mulai menginjak dalam kehidupan manusia rohani. Tetapi dengan manusia duniawi. Oh, ternyata dengan manusia duniawi. Berarti seperti tadi, mungkin duniawinya masih kuat di sidang Korintus yang tidak kekurangan satu karunia pun. Semua karunia Allah bekerja di sana. Yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi manusia rohani, sidang jemaat Korintus, penuh karunia tetapi belum dewasa di dalam Kristus. Sifat-sifat duniawinya masih kental, sifat-sifat mesiknya masih ada, sama seperti bangsa Israel zaman Musa ketika Tuhan mimpin dengan dahsyat keluar dari penjajahan perbudakan di Mesir, sudah di padang belantara. Tapi saudara, mereka ketika ada kesulitan secara jasmani, padahal Tuhan bela. Nggak punya makanan, kasih mana. Pakaian 40 tahun nggak ada yang rusak. Jalan 40 tahun, kakinya nggak bengkak, sepatunya nggak ada yang rusak. Tapi mereka ingat Mesir, ingat bawang merah, ingat bawang putih Mesir, ingat Mesir. Dan sudah tahu kan, khotbah saya bulan-bulan yang lalu kan saya katakan bahwa tetapi ya dari yang keluar dari Mesir sekitar 3 juta orang mungkin lebih, yang masuk Kanaan 40 tahun kemudian hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua. Jadi kalau sifat duniawi kita masih kuat mengalahkan sifat rohani, kita itu belum dewasa dalam Kristus, masih kanak-kanak. Jadi nggak mungkin bisa dipersiapkan sebagai calon mempelai wanita dari Tuhan Yesus, sebagai calon mempelai laki-laki buat kita. Butuh yang dewasa. Orang nikah kan memang mau nikah sama anak kecil, nggak ngerti apa-apa. Tidak, dewasa dulu, baru masuk dalam pernikahan. Makanya penting itu, masuk dalam pernikahan itu, dewasa secara manusiawinya, apalagi dewasa secara rohani, itu sangat bagus. Daripada kanak-kanak rohani, masuk pernikahan nanti bisa kacau. Harus dewasa dulu. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Susu minum yang menyegarkan, bicara pemeliharaan Tuhan, mujizat Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dan sebagainya. Makanan keras itu, ya nanti saya nggak akan bicara itu hari ini. Makanan keras itu mungkin teguran, mungkin nasihat, dan lain sebagainya. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Coba kita koreksi diri masing-masing. Hari ini temanya itu, koreksi diri lah. Nggak usah koreksi kehidupan orang lain. Kadang-kadang kita lebih suka koreksi kehidupan orang lain, tapi diri sendiri tidak. Harus mulai sekali dari diri sendiri. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ketika ada omongan keras menyinggung kelemahan kita, apakah kita bisa berkata, terima kasih omonganmu menyadarkanku, atau emosi yang muncul? Mari, setiap pribadi tanya itu dalam kehidupan masing-masing. Mungkin di sekolah, mungkin di tempat pekerjaan,
di rumah, di gereja, dimanapun. Padahal omongan orang itu kita tahu benar, sesuai firman, tapi mungkin menyampaikannya keras. Apakah kita bisa? Terima kasih ya, omonganmu itu menyadarkan saya. Atau emosi yang di depan. Ini yang jadi sebuah pertanyaan penting pada pagi hari ini. Karena kamu masih manusia duniawi, sudah manusia roh, tapi masih duniawi, artinya tabiat duniawinya itu masih kuat. Walaupun tidak kurang satu karunia pun kepada sidang jemaat di Korintus. Karena kamu masih manusia duniawi. Kenapa Rasul Paulus begitu? Alasan apa Rasul Paulus katakan demikian? Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ada iri hati. Ada iri hati dalam hidup saudara masing-masing, dengan komunitas masing-masing. Saya tidak mengerti, tapi Tuhan mengerti, saudara juga mungkin mengerti. Itu kalau ada iri hati, karena alasan apapun, itu menunjukkan masih manusia duniawi, walaupun sebenarnya sudah manusia roh. Dan perselisihan, masih ada perselisihan di rumah tangga, suami istri berselisih, kakak adik berselisih, dalam sebuah keluarga besar berselisih, di tempat pekerjaan berselisih, di komunitas apapun yang saudara ada dalam hidupmu berselisih. Kalau itu terjadi, itu menunjukkan saudara dan saya belum dewasa, belum manusia rohani seutuhnya. Makanya tadi kan berapa persen saya katakan, berat mana kalau itu timbangan? Sifat duniawi kita atau rohani kita? Ini sebuah proses yang tidak bisa kita biarkan begitu terus. Nanti akhirnya saudara, kalau nggak mau jadi manusia rohani seluruhnya, kita akan jadi manusia duniawi, Kristen duniawi. Di luar sana jelas masih duniawi, tapi di dalam kekristenan sendiri bisa terjadi. Saya sudah melihat itu, Roh Kudus memperlihatkan itu kepada saya. Bagaimana? Oh ya, ada satu gereja di dalam pelayanan terlalu banyak perselisihan, terlalu banyak blok-blokan. Ada lagi satu anak Tuhan yang saya kenal lama sekali, puluhan tahun yang lalu. Dia dulu walaupun orang kaya, dia rohani, dia sederhana. Tapi ketika Tuhan izinkan ketemu, berubah menjadi orang Kristen yang duniawi. Punya banyak duit, jadi oke, kemana aja bisa. Ini kepada saya, Roh Kudus berkata, seperti inilah gereja nanti di hari-hari terakhir. Sekarang kita hidup di hari-hari terakhir sebelum Yesus datang kedua kali. Akan ada penyimpangan. Makanya di Wahyu katakan, yang kudus biarlah tetap kudus, yang cemar biarlah tetap cemar. Cemar dengan perkara-perkara duniawi, dengan sifat-sifat duniawi. Gak bisa. Gereja di hari terakhir, pribadi-pribadi anak Tuhan, hamba Tuhan sekalipun di hari-hari terakhir akan terpisah dua. Kalau nggak mau dibentuk Tuhan lewat berbagai persoalan yang tidak menyenangkan Tuhan terjadi, maka kita akan terjerumus menjadi gereja Babel, gereja duniawi. Kitab Wahyu katakan itu. Sudah belajar kitab Wahyu itu, saudara. Dari Pak Jo ya. Hanya ada dua, bukan pilihan itu. Makanya cuma dua, manusia duniawi. Jadi walaupun Kristen duniawi, akhirnya menjadi sama di hadapan Tuhan seperti manusia duniawi yang tidak mengenal Allah, padahal mengenal Allah. Karena nggak mau diproses, karena masih mempertahankan sifat iri hati, sifat perselisihan. Dan tidak hanya itu, dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Ini kata manusiawi jangan suka dipakai. Banyak anak Tuhan, bahkan mungkin hamba Tuhan pakai kata, ya masih manusia lah. Orang salah ya masih manusia. Kita itu man of God. Ya kan, kita itu manusia-manusia Allah. Jadi kata manusiawi jangan diterapkan menjadi sebuah perlindungan ketika kita melakukan kesalahan. Ya maklumlah, gua juga kan masih manusia. Kalau gitu berarti kita sadar atau tidak, sedikit atau banyak kompromi dengan dosa. Enggak boleh ada kompromi sama sekali. Itu yang nanti akan memperlemah kita, sehingga ketika Tuhan bentuk, meningkatkan kadar, kualitas, persentase manusia rohani kita, sesuai dengan karakter Allah,
akhirnya masih manusia, akhirnya akan begitu terus. Manusiawi. Jadi kita mesti membiasakan untuk tidak manusiawi. Amin, man of God. Amin, manusia-manusia Allah. Ya, saudara, jangan biasa dengan kata manusiawi. Itu sebuah pelemahan iman. Ya kalau salah aja. Enggak usah ada pembelaan diri. Manusia itu terlalu banyak pembelaan diri. Padahal ngerti yang orang ngomong itu salah, tapi pembelaan diri akan selalu ada. Masih manusia. Kita semua harus belajar itu. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Blok-blokan. Jadi karena kita ada bersama-sama di gereja ini, saya mau katakan mari kita semua jangan blok-blokan. Amin. Kita bloknya Tuhan Yesus saja. Semua harus bloknya kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Ini terjadi. Latar belakang juga tidak kurang satu karunia pun, tetapi belum dewasa sehingga blok-blokan. Itu perbuatan daging, blok-blokan. Kita nggak boleh. Kita satu tubuh, bekerja sama. Blok ini. Saya dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, saya nggak pernah gereja ini, gereja itu, nggak apa-apa. Saya masuk ke semua gereja, melayani, ketemu anak Tuhan juga. Ada sampai hari ini kami, puji Tuhan, sejak akhir Agustus sudah terbuka pelayanan di TKI. Baik minggu sore jam 4:30 ada pembinaan iman. Setiap hari juga sebelum istri saya sakit, Senin sampai Sabtu jam 10 ada doa pagi. Sampai hari ini yang ikut doa pagi juga nggak ibadah di tempat kami, nggak masalah. Karena pokoknya pengen doa siapapun, bahkan kami katakan, kalau punya ikut doa bukan anak Tuhan, nggak apa-apa. Kalau memang mau silakan aja, kita doakan, gitu kan. Seperti itu saudara. Jadi ada pelayanan memang intern gereja kita, ada juga pelayanan kepada sesama saudara seiman. Kita nggak lihat latar belakang apa. Yang penting dia adalah anak Tuhan dan mau dilayani, kita layani tanpa mengajak mereka untuk menjadi jemaat kita. Kalau mau kita terbuka, tapi kita nggak pernah memaksa seperti itu. Dari dulu Tuhan sudah taruh itu di hati saya ya. Jadi ada 3 hal di sini. Mari koreksi diri. Masih ada iri hati, masih ada perselisihan. Itu bukan manusia rohani, itu masih manusia duniawi. Maka cuma 2 macam akhirnya. Masih ada blok-blokan, dan lainnya lagi saya bacakan saja. Ini sudah terlalu sering dibacakan, jadi saya hanya membaca saja. Jadikan firman ini koreksi buat diri kita. Masih ada hal-hal duniawi yang nempel di hidup kita atau enggak? Perbuatan daging ya. Galatia 5 ayat 19-21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, masih ada hawa nafsu, banyak hawa nafsu itu, hawa nafsu marah, hawa nafsu tidur, hawa nafsu lain-lain dan sebagainya, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan sebagainya artinya masih ada hal yang lain, yang banyak mungkin, tapi Rasul Paulus tidak tuliskan. Ini ada sudah cukup banyak. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu. Kalau itu masih ada banyak perbuatan daging tadi, maka ini peringatan juga buat saudara dan saya. Seperti yang telah terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mau kita nggak mendapat bagian kerajaan Allah? Kerajaan Allah yang bukan terdiri makan dan minum, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah yang bukan terdiri dari perkataan, tapi kuasa. Kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, baik di dunia apalagi di surga. Ku peringatkan, ini makanan buat orang keras. Ku peringatkan, bahwa kalau ada manusia bilang gitu sama kita, kita pasti marah ya.
Kalau enggak, wah hebat tuh, saya kasih jempol tuh. Ya kan, kalau kita mau jujur, dipinggalkan malah kita marah. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Baik kerajaan Allah di muka bumi ini, maupun nanti kalau sampai mati nggak bertobat, nggak tahu, wallahu alam. Tetapi harusnya seperti ini. Manusia rohani yang selalu akan mendapat bagian kerajaan Allah harusnya menuju ke sana. Memang kita belum sempurna, kita belum seperti yang dikatakan nanti Galatia 5, 22 dan 3. Tapi kita harus mengarah ke sana. Kalau tidak, akan jadi gereja Kristen pribadi orang Kristen duniawi. Enggak ada pilihan. Kita harus mengarah. Galatia 5, 22 dan 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Bagaimana dengan 9 buah roh ini? Coba jadikan firman Tuhan ini koreksi buat diri kita sendiri. Sekali lagi jangan suka mengoreksi kehidupan orang lain dulu deh. Kita dulu lah. Aturan firman Tuhan kan begitu. Ada ayatnya, tapi saya nggak akan bagikan ya. Saudara mungkin sudah tahu di Injil. Ini, kita harus menuju ke sana. Jadi jangan biarkan tabiat daging itu nempel terus. Kita mesti sungguh-sungguh minta, Tuhan lepaskan saya. Saya mau bagi sedikit berkat firman Tuhan yang Tuhan kasih. Buat kami, komunitas di TKI, memang kami pakai nama komunitas Truth Lover Community, komunitas pencinta kebenaran. Memasuki tahun 2023, Tuhan kasih satu visi. Saya hanya ingin berbagi firman, mudah-mudahan menjadi berkat sedikit saja buat saudara di sini, adalah tahun pembersihan. Kita juga tinggal di rumah kan mesti bersihkan, aman, nyaman. Tuhan juga sama. Firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Allah. Rumah Allah itu harus bersih dan suci. Kalau saudara dan saya juga selalu ingin tinggal di rumah yang nyaman, aman, bersih. Apakah Tuhan tidak seperti itu? Tuhan juga sama, tapi kalau perbuatan dagingnya masih kuat, Tuhan gak betah, Tuhan gak nyaman tinggal dalam hidupmu dan hidupku. Mesti mau dibersihkan dari perbuatan daging itu. Jadi itu visi yang Tuhan kasih buat kami di sana. Kami canangkan, karena itu bukan dari saya, bukan dari siapapun, tapi Roh Kudus yang memberikan. Maka itu kami canangkan tahun 2023 adalah tahun pembersihan. Saudara mau dibersihkan oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Nya dari perbuatan-perbuatan daging yang nyata. Kalau tidak mau, perbuatan daging itu akan semakin keras, akan semakin banyak secara kualitas. Hanya dua pilihan, gereja Babel atau gereja yang disempurnakan. Nggak ada pilihan lain. Kalau nggak mau, berarti milihnya gereja Babel. Gereja yang sedang dihancurkan, akan menuju kepada kehancurannya. Akhirnya makanya kenapa? Golongan ini cuma dua, manusia duniawi, manusia rohani. Manusia rohani masih dalam proses, masih ada sifat duniawinya, perbuatan dagingnya. Tapi nggak bisa terus-menerus seperti itu. Kalau tidak mau diubahkan, dibersihkan, akhirnya menjurus jadi gereja Babel. Mengerikan kalau sudah baca kitab Wahyu soal gereja Babel. Semoga hati kita seperti tanah yang baik ya. Siap ditaburi firman, sehingga firman itu tumbuh dengan subur, berbuah, dan 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Bagian akhir khotbah saya siang hari ini. How to-nya bagaimana? Bagaimana supaya menjadi manusia rohani yang bersifat rohani? Ya kan? Saya kira tidak ada seorang pun dari kita yang punya pandangan, saya nggak apa-apa lah menjadi manusia rohani yang bersifat duniawi. Itu suatu kebodohan di hadapan Allah. Kalau ada pemikiran seperti itu, kalau ada prinsip seperti itu sebuah kebodohan di hadapan Allah. Kalau di hadapan Allah bodoh, ya benar-benar bodoh. Bukan bodoh secara lahiriah, tadi sudah dikatakan.
bodoh nanti kan akan binasa. Kebodohan itu akan menuntun orang kepada kebinasaan. Kalau tidak bertobat, kalau tidak ambil satu keputusan seperti lagu tadi, kutak ingkar. Jangan ingkar. Ketika proses ini datang, pembersihan dari Tuhan datang, jangan ingkar. Tadi kita udah nyanyi bersama, pujian tadi, apapun yang terjadi, kita tidak ingkar. How to-nya, maksudku, hiduplah oleh roh. Tadi roh, kata roh Allah sudah disinggung banyak dari ayat-ayat sebelumnya. Hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saya percaya sebagai anak Tuhan kita semua ingin terlepas dari keinginan daging yang enggak benar, yang hanya membawa kebinasaan, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi menjadi sulit karena pakai kekuatan sendiri tidak bisa, saudara. Hiduplah oleh roh. Kasih Roh Kudus bekerja dalam pribadi kita semaksimal-maksimalnya, seluas-luasnya. Tanpa itu akan gagal. Akhirnya langkah kekristenan kita sedang menjurus menjadi gereja duniawi, menjadi gereja Babel. Mengapa hidup oleh roh? Ayat 17 berkata, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keinginan daging dan roh berlawanan. Roh misalkan ke kanan, daging maunya ke kiri. Roh menujunya ke surga, daging menuju kepada neraka. Roh menuju kepada hidup yang kekal, daging kepada kebinasaan. Sampai disebutkan 2 kali ini. Menjadi sebuah peringatan, kalau di dalam satu ayat ada hal yang sama disebutkan lebih dari sekali. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh Allah, dan keinginan roh Allah berlawanan dengan keinginan daging. Jadi nggak pernah ada titik temu, semakin melebar. Karena keduanya bertentangan, karakter keinginan daging dan roh bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bertentangan, jadi nggak mungkin dalam tubuh yang sama. Kita melayani keinginan roh, dan kita melayani juga keinginan daging. Akhirnya yang roh yang kalah, karena kita masih hidup dalam daging tadi. Nanti akhirnya kalah, saudara. Akhirnya tidak mengendaki. Akan tetapi, ayat 18, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh Allah, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Harus sepenuh hati memberi seperti gereja mula-mula. Itu tidak bisa dikerjakan sendiri, pribadi lepas pribadi, sebuah komunitas. Gereja mula-mula kan terjadi luar biasa kuasa Tuhan, kasihnya, sebuah komunitas sepakat, 120 orang. Sepakat di kamar loteng Yerusalem, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Dalam pelajaran 120 itu penghabisan segala macam daging, angka 120. Ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dipakai kata telah, jadi sebenarnya kalau menurut ukuran firman Tuhan ini, kita, termasuk saya juga mungkin, hanya Tuhan yang bisa menilai, kita belum sepenuhnya menjadi milik Kristus. Belum, hidup kita masih ada milik kita sendiri juga, belum sepenuhnya. Makanya jangan terus di situ, semakin meningkat. Ia telah, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah artinya kan sudah. Ia sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sudah, saudara-saudara? Enggak usah dijawab. Jawablah dengan hatimu kepada Tuhan, akui saja. Minta kekuatan Tuhan. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh Allah, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh Allah. Dari awal kita menjadi percaya karena pekerjaan roh. Tapi belum cukup sampai di situ. Harus, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nggak ada cara lain. Tiap hari sejak bangun tidur sampai menjelang tidur malam, bahkan sampai tidur. Ini yang harus kita minta terus menerus. Dipimpin oleh roh Allah, karena hanya roh Allah lah yang sanggup memimpin saudara dan saya dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran.
tujuan akhir, ini ayat terakhir firman Tuhan siang hari ini, tujuan akhirnya semua proses ini menghilangkan manusia duniawi, manusia kedagingan kita, tujuan akhirnya adalah ini. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Perbuatan daging bukan kebenaran, hal-hal duniawi bukan kebenaran. Maksudnya hal duniawi mungkin hawa nafsu apa dan sebagainya ya, saudara. Ini nubuatan, hati-hati ini nubuatan. Tetapi saatnya akan datang, bicara masa yang akan datang. Dan firman Tuhan berkata, dan sudah tiba sekarang. Kalau ini disampaikan kepada kita pada siang hari ini, saya mau katakan tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Sekarang saudara dan saya mendengar firman Tuhan ini, sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar, berarti ada penyembah-penyembah yang enggak benar. Boleh dia gereja yang besar, Tuhan enggak pernah melihat besar atau kecil, bukan itu. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Berarti penyembah yang tidak benar menyembah Bapa dalam roh mungkin dan tidak dalam kebenaran. Kedagingannya yang terlalu kuat di gereja itu, di pribadi-pribadi yang ada di gereja itu. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Ini kehendak Bapa. Kalau Bapa menghendaki sesuatu, Bapa juga bertanggung jawab. Dia kasih kelengkapannya, yaitu Roh Kudus sebagai penolong dan kebenaran firman Tuhan yang dapat kita pelajari, kita renungkan siang dan malam. Allah bertanggung jawab dengan perintahnya yang mungkin impossible secara manusia. Ya kan sama aja kalau saya nyuruh seseorang beli ini saya nggak kasih duit kan, saya nggak bertanggung jawab, orang saya yang nyuruh beli. Kan kasih duitnya juga dong. Kalau perlu kendaraannya, naik Gojek atau apa gitu ya, dan lain sebagainya. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tidak ingkar mengikut Yesus? Mau ingkar? Tidak ingkar atau mau ingkar? Tapi saya percaya kita semua nggak akan ingkar. Tuhan kasih kekuatan. Yang penting Tuhan, aku mau Tuhan. Aku nggak bisa. Tolong Roh Kudus bekerja secara maksimal dalam pribadiku, rumah tanggaku, keluargaku, gerejaku. Karena inilah kehendak Bapa. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Sekian kebenaran firman Tuhan. Semoga hati saudara dan saya semua menjadi tanah hati yang baik. Sehingga ketika mendengar firman itu tidak berlalu dengan sia-sia. Jangan seperti tanah yang di pinggir jalan, tanah bersemak duri, tanah berbatu-batu, itu tidak baik. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, kemudian bertumbuh subur, 30, 60, 100. Tuhan menghendaki 100, bukan 30. Kalau 30 nggak ada kata 60 kali ganda, 100 kali ganda. Tuhan menghendaki 100. Kalau nggak salah, Matius 5 ayat 8 juga. Tuhan berkata, Yesus berkata, hendaklah engkau sempurna, seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Yang mau bersimpuh silakan, yang mau duduk juga silakan, mungkin kakinya nggak kuat dan sebagainya. Kita merdeka saja, sesuai dengan keberadaan kita. Mari kita sama bersimpuh, yang mau duduk-duduk. Kita angkat satu lagu lama, Ujilah Aku Tuhan. Mari sama-sama datang kepada Tuhan, Dia ada di sini. Cobalah aku Tuhan.
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah. Saudara, saya mau katakan, jangan ragu minta diuji oleh Tuhan. Bukan sebuah kesombongan kalau kita minta diuji oleh Tuhan. Jangan ragu, jangan tertekan. Kita justru harus diuji oleh Tuhan supaya ketahuan apakah kita sudah terlepas dari keinginan daging, perbuatan daging atau belum. Kalau nggak lewat ujian, mulai perkara-perkara yang mungkin tidak menyenangkan bagi ego kita terjadi, kita akan tahu apakah kita lulus diuji atau sifat kedagingan kita masih ada. Jadi saya mau katakan jangan tabu minta diuji, justru harus diuji supaya nanti jadi ketahuan kita sudah lulus ujian atau belum. Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, amin. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, mata aku tertuju pada Yesus. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan, amin. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Angkat kedua belah tangan saudara kalau mau angkat tangan. Nyanyi Hosana. Nyanyi Hosana, amin. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Tuhan hari ini yang ada di kita, katakan nyanyi Hosana, angkat kedua belah tanganmu dengan hati yang tulus, beri Dia penyembahan. Amin, haleluya. Bagi Rajaku yang duduk, beri penyembahan kepada Dia. Nyanyi Hosana dengan segenap hati. Disembah dalam roh dan kebenaran. Kau layak disembah, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ingin masuk dalam doa. Ada. Ya Yesus, saat ini kami mau datang Tuhan, sebab kami tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Hati kami, pikiran kami, kedagingan yang masih ada pada kami hanya mau datang Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau hidup dalam roh, kami mau hidup dipimpin roh. Supaya kami Tuhan tidak menjadi seperti dunia yang akan semakin jahat, semakin gelap dan akan binasa. Mari Roh Kudus bekerja saat ini di hati kami. Kami percaya tidak pernah gagal. Firman Tuhan akan bekerja, bahkan saat kami meninggalkan rumah Allah ini pun Roh-Mu Tuhan yang akan menolong kami Tuhan. Bantu kami secara pribadi, lepas pribadi. Sampai kami disatukan Tuhan dalam komunitas gereja ini.
kami disempurnakan Tuhan, kami akan saling mendorong dalam kasih. Terima kasih untuk firman yang akan mengorek kami lagi, firman Tuhan yang akan menyadarkan kami lagi betapa pentingnya Roh Kudus di dalam hidup kami. Bantu kami semua Tuhan, sebab kami tahu kami tidak bisa sendiri dan tidak akan pernah mampu berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Bahkan kami akan terkutuk Tuhan. Terima kasih, kami percaya firman-Mu Tuhan yang akan terus-menerus berkumandang di telinga, di hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapak, bekerja saja lebih lagi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya, kami bersyukur. Amin.